Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trimarwono. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, program studi S1 Ekonomi Syariah, dengan nomor NIM 221011607. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kekuatan pasar permintaan dan penawaran. Yang pertama ada pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu, ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Adapun pengertian mekanisme pasar menurut buku Microeconomics karya Campbell R. McConnell, yaitu suatu institusi atau mekanisme yang mengumpulkan pembeli dengan penjual terhadap barang, jasa maupun hal lain. Hal tersebut merupakan penafsiran dari kutipan market mechanism is an institution or mechanism that brings together buyers and sellers of particular goods, service, or resources. Sekarang ada faktor-faktor mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Salah satu pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menjalankan usaha adalah menentukan jenis-jenis barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan memberikan keterangan tentang harga barang dan sampai di mana besarnya permintaan kepada berbagai barang. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Untuk mempercepat pertambahan produksi, teknologi yang lebih modern harus digunakan dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperlukan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern. Yang ketiga, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan, makin tinggi harganya, dan makin langka penawarannya, akan semakin tinggi harganya. Yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Para pengusaha mempunyai kebebasan yang penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksinya dan jenis-jenis faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang. Terus ada campur tangan pemerintah. Ada 3 hal yang dilakukan pemerintah dalam mekanisme pasar. Yang pertama, membuat peraturan. Yang kedua, menjalankan kebijakan. Dan yang terakhir, secara langsung menjalankan kegiatan. Maaf, ada. Nah, masuk ke intinya nih, teori permintaan dan penawaran.
Teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Dan yang terakhir ada jumlah penduduk. Yang dimaksud harga barang itu sendiri adalah jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Di sini dijelaskan dengan hukum permintaan. Bila harga suatu barang naik, ceteris paribus, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. Hukum permintaan atau yang nama lainnya the law of downward sloping demand. Yaitu yang isinya bila harga barang naik, permintaan akan turun. Dan bila harga barang itu turun, maka permintaan barang itu akan naik. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan harga barang yang terkait. Ada dua macam keterkaitan. Yang pertama, barang tersebut bersifat substitusi atau barang pengganti. Barang pengganti ini memiliki fungsi atau kandungan yang sama. Contoh, daging ayam dan daging sapi. Itu kan sama-sama berprotein kan. Terus yang kedua, barang itu bersifat komplementer atau pelengkap. Barang ini memiliki fungsi saling melengkapi. Contohnya kopi dan gula. Di antara dua barang itu kan saling melengkapi. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan per kapita. Yang dimaksud dari itu adalah pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi pendapatan, maka daya beli makin kuat. Misalnya kayak kita punya duit banyak nih, pasti kita kan akan banyak membeli barang-barang yang kita inginkan. Terus yang keempat ada selera atau kebiasaan. Yang dimaksud dari itu adalah selera dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalnya kayak sepatu Jordan nih, kan banyak peminatnya tuh. Kalau misalnya keluaran terbaru, terus banyak yang minat kan permintaannya kan makin banyak. Terus yang terakhir ada jumlah penduduk. Yang dimaksud dari jumlah penduduk yaitu makin banyak jumlah penduduk, maka permintaan makin banyak. Contohnya penduduk di Jakarta. Misalnya penduduk di Jakarta kan ada berapa puluh ribu gitu. Nah, dan penduduk Jakarta butuh beras nih. Maka permintaan terhadap beras itu makin banyak. Terus kita lanjut ke ada contoh kurva permintaan nih. P itu adalah harga barang dan Q itu adalah barang tersebut. Kalau misalnya harga per mangkok 20.000, maka harga
maka barang yang diminta cuma 120.000 karena harganya mahal. Kalau misalnya makin murah kayak 12.000, maka barang yang diminta makin banyak. Kayak di sini 200 mangkok bakso. Terus ada dalam contoh kurva ini ada hal yang bisa kurva permintaan itu bergerak disebabkan selama hanya harga yang berpengaruh terhadap permintaan, maka permintaan hanya bergerak sepanjang kurva yang bersangkutan. Terus yang kedua, ada pergeseran kurva permintaan. Jika kurva bergeser ke arah atas, itu disebabkan oleh penambahan jumlah yang diminta. Sedangkan bila kurva permintaan bergeser ke arah bawah, itu disebabkan oleh pengurangan jumlah barang yang diminta. Pengecualian, ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu bila suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Ada 3 kelompok barang, yaitu barang yang memiliki unsur spekulasi, pembelian naik saat harganya naik. Barang prestise, bila harganya naik, jumlah yang diminta naik. Yang ketiga, barang inferior. Bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan turun atau berkurang. Nah, selanjutnya kita ke teori penawaran. Pengertian penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual atau menawarkan sejumlah barang pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, yaitu satu, harga barang itu sendiri, kedua, harga barang yang terkait, ketiga, harga faktor produksi, keempat, biaya produksi, yang kelima, ada teknologi produksi, dan yang terakhir, yang keenam itu keseimbangan pasar. Yang dimaksud dengan harga barang itu sendiri adalah jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Ada hukum penawaran nih yang bunyinya semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin ditawarkan oleh penjual dan sebaliknya. Jika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin dikit. Terus yang kedua, ada harga barang yang terkait. Maksudnya itu adalah apabila harga barang substitusi atau barang pengganti naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Yang kedua, apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang dan sebaliknya. Yang ketiga ada harga faktor produksi. Yang dimaksud adalah kenaikan harga faktor produksi seperti upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal menyebabkan perusahaan produksi outputnya lebih sedikit sehingga mengakibatkan berkurangnya penawaran. Terus yang keempat, biaya produksi. Di sini maksudnya adalah kenaikan harga input menyebabkan kenaikan biaya produksi. Maka produsen akan mengurangi hasil produksinya sehingga penawaran barang berkurang. Terus ada teknologi produksi.
Kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat. Yang pertama, produksi akan bertambah lebih cepat. Yang kedua, biaya produksi akan lebih murah. Terus kita lanjut ke contoh kurva penawaran. Di sini bila harga 25.000, harga barang 25.000, maka barang yang akan ditawarkan semakin banyak. Kayak di sini ada 30 barang yang ditawarkan. Kalau harga barangnya semakin murah, maka barang yang ditawarkan semakin dikit. Contohnya misalnya di sini harga paling murah 5.000 dan barang yang akan ditawarkan cuma 10. Pergerakan dalam kurva penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran hanya terjadi bila harga yang berubah. Terus ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.